semangat pagi. Tadi saya mental, jadi ini udah Instagram live-nya yang kedua, teman-teman. Sorry tadi saya sempat mental. Oke, kita udah mulai. Nah, balik lagi ke acaranya Insight dan Network Marketing dari Next ya, teman-teman. Dan saat ini, hari ini ada saya, tentunya sebagai hostnya, dan sudah ada Kak Moni bergabung di sini. Dan tentunya sebelum kita mulai, mungkin saya akan memperkenalkan dulu kenapa sih Next Jillionaire ini membuat acara yang mungkin nggak semua orang suka, nggak semua orang tahu, nggak semua orang juga tertarik dengan network marketing. Tapi memang tadi visinya adalah NextG ini sebagai jembatan untuk para halayak umum, buat teman-teman semua mungkin yang masih skeptis, masih nggak pengen tahu, tapi sebenarnya penasaran, pengen tahu yang terbaiknya, terbenarnya itu seperti apa secara aman. Nah, NextG ini sebagai jembatannya, teman-teman. Jadi NextG makanya Next Jillionaire ini membuat Insight dan Network Marketing dengan mengundang berbagai macam narasumber dari beberapa network marketing tentunya, teman-teman yang ada di Indonesia. Dan hari ini sudah ada pasangan, teman-teman, ada Kak Moni dan juga Dr. Nuri. Dan tentunya sebelum juga kita memulai acaranya dan mengundang Kak Moni untuk berjoin, teman-teman, tentunya saya ingin juga infokan kepada teman-teman semua bahwa setelah acara ini tentunya kita akan ada WhatsApp Kulwap, jadi kuliah WhatsApp, teman-teman. Nah, di situ nanti teman-teman bisa menanyakan lebih lanjut, menanyakan lagi lebih detail sebenarnya apa experience-nya yang sudah dilakukan, atau tips-tipsnya, cara-caranya, apapun yang berhubungan dengan network marketing yang saat ini sedang ada acaranya ya, teman-teman. Ya, saat ini kan minggu keempat, teman-teman, gitu. Dan minggu keempat kita itu bersama dengan Kak Moni dan juga Dr. Nuri. Nah, kita langsung aja karena sudah waktunya. Saya ingin mengajak Kak Moni untuk langsung bergabung saja. Kak Moni bisa langsung bergabung dengan Dr. Nuri. Kak Moni langsung bergabung bisa? Oke. View request. Go live. Oke. Hari ini filter saya nggak pakai aneh-aneh, teman-teman. Kayaknya pengen yang polosan gini aja. Gini juga udah. Hai, assalamualaikum Kak Moni, Dr. Nuri. Oke, nah kamu Dr. Nuri, selamat datang di Next Jillionaire. Dan hari ini memang spesial banget, keempat. Dan ternyata memang ya tadi banyak orang yang penasaran, tapi mungkin mereka berpikir ini apa sih gitu, kok network marketingnya itu tidak terlihat gitu kan. Nah, tapi baik lagi karena memang di acara ini, teman-teman, kita itu bukan menonjolkan network marketingnya, tapi kita ingin memberikan experience kepada teman-teman semua. Sebenarnya acara network marketing ini tuh bukan mengunggulkan network marketingnya, tetapi kita ingin mendampingi teman-teman atau memberikan informasi yang tepat dan juga akurat melalui narasumbernya, teman-teman, gitu. Nah, narasumbernya ini sudah ada Kak Moni dan juga Dr. Nuri. Beliau ini nggak usah saya deh, nggak usah saya yang menjelaskan, mendingan langsung aja pasangan ini yang akan menjelaskan. Silahkan. Perkenalan diri. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Pemalu ya? Iya, siap. Ya. Dari istri saya aja dulu ya. Saya ini orangnya pemalu soalnya. Jadi Pemalu. Gimana mungkin dia pemalu begitu ya? Ya baik, Oke. saya Dr. Nuri Cahyawati. Untuk keseharian saya bekerja di sebuah puskesmas di daerah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta ya. Aktivitas yang lain masih praktek juga di daerah Wonosari juga. Kalau untuk, nah ini teman hidup saya. Kebetulan hari ini kami memang sedang ulang tahun pernikahan yang ke-15. Ucapkan selamat. Ya. Oh, nggak ada bosan, wow. Ini panutan banget sih. Oke, kemudian Iya. Tapi nggak bosan itu kayaknya ya. Nggak. Ya. Oh, hari ini banget. Oh, pantesan. Saya minta waktunya itu udah langsung bisa karena 2007 hari ini, tanggal 7 Januari. Ini hari spesial. Oh,
saya ngerti kemarin Dokter Nuri ulang Betul tahun, betul. tapi digantiin sama hari ini lebih spesial liburnya ya dok ya. Kan kemarin saya bingung. Sama. Iya, kemarin saya bingung kok ulang tahun nggak apa namanya kok ulang tahunnya itu nggak cuti gitu kan. Iya, iya, Ternyata iya, hari ini betul, mungkin betul. ya dok ya liburnya atau cutinya. Oke, mangga dilanjut dok silahkan. Ya, Tapi kan orang pengen tahu oke. Kak Moni Nah, ini Kalau saya perkenalan sedikit aja sih, saya suaminya dia. Udah. juga gitu kan, pengen tahu juga backgroundnya apa. Oke oke. Ya ya ya. Ya. Oke, background saya adalah sarjana kedokteran, jadi memang kami kebetulan kuliah satu kelas, jadi nggak kreatif ya, kebanyakan anak-anak kedokteran itu dapatnya teman seangkatan, sekelas lagi. Itu lalu, tapi saya tidak melanjutkan praktek, saya jadi praktisi dan juga pengajar dari berbagai modalitas pengobatan tradisional, pengobatan Greco-Arabik dan pengobatan tradisional Cina, dan saya juga punya beberapa perusahaan pribadi bersama saudara-saudara saya, dan ya itulah kalau perusahaan pribadi suka dukanya seperti itu ya, artinya up and down. up and down, kita ngurus apa-apa sendiri ya, kita ngurus apa-apa sendiri mulai dari dulu punya warnet dan seterusnya gitu, jadi kita ngurusin hal-hal seperti itu, termasuk kalau yang akhir-akhir ini di Aquascape dan yang di sisi lain saya punya artinya kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan internasional di mana kami menjadi distributor independennya. Dan ini adalah hal yang paling kami cintai sampai saat ini, artinya meskipun dia dokter juga tetap juga jadi distributor langsung, jadi distributor independen, karena nantilah kita akan cerita lebih banyak, karena ini betul-betul membuat kami jatuh cinta dunia ini. Dokter Nuri ataupun Kak Moni itu mengenal bisnis network marketing, atau mengenal network marketingnya dulu deh, secara produk mungkin, secara atau mungkin info-info dari temennya itu kira-kira dari tahun berapa dan kenapa tertarik akhirnya untuk menjalankan bisnisnya? Sorry Dokter Nuri agak begini apa karena kepotong gitu. Jadi kalau network marketing saya secara pribadi sejak kuliah ya, kuliah berarti tahun 2005. Oh iya, kepotong ya, sorry. Ya, kalau saya secara pribadi itu tahun 2005-an lah sudah ditawari banyak network marketing ya sama teman-teman saya. Bahkan waktu kuliah pun juga sudah mulai ada sih, waktu SMA itu juga sudah mulai ada teman SMA yang mulai mengenalkan bahwa ada yang namanya MLM gitu. Kemudian apa yang saya lakukan waktu itu, saya sangat skeptis gitu, saya tidak percaya bagaimana mungkin bisa menghasilkan uang yang banyak, kemudian modalnya sedikit. Saat itu yang terbaca adalah seperti itu. Kemudian kesan awal saya terhadap MLM adalah ngejar-ngejar orang. Dan saya pun juga dikejar-kejar, disuruh join gitu. Sehingga saya merasa sangat terganggu dan saya benar-benar say no to MLM gitu. Kemudian mungkin tahun 2010-an ya. 2010 saya mulai terlibat bisnis MLM karena awalnya memang saya menggunakan produk. Kemudian saya suka produknya dan akhirnya saya mulai mau nggak mau karena suka sama produknya, akhirnya saya memasarkannya kan bukan ini ya, bukan konvensional ya. Akhirnya saya memasarkannya juga ngikut sama sistemnya. Dan saat itu yang pertama yang saya suka adalah adanya ketegasan harga. Jadi kalau di MLM itu udah jelas banget. Harga konsumen berapa, harga kita sebagai distributor berapa. Itu kan sehingga kita nggak bingung-bingung lagi, kita mau ambil keuntungan berapa ya, seperti itu. Apa nih Kak yang membuat itu sih? Karena biasanya kalau cowok lebih skeptis. Kalau saya sih, ya, tahu saya. Itu benar. Iya. Dan ya saya mengenal network marketing lebih awal dari dia ya. Seusia SD, bapak saya mulai berkecimpung di dunia. Iya, sejak SD sudah tahu. Karena bapak saya bapak saya mengerjakan, artinya bapak saya berusaha mengerjakan itu, undang orang ke rumah, lalu kesan saya pertama kali berisik sih.
dan ngapain gitu loh, akhirnya nggak, itulah di situ. Dan kesan pertama juga ketika itu produknya mahal-mahal, selalu mahal-mahal seperti itu, lalu entah manfaatnya apa, dan ini orang-orang teriak-teriak ngapain waktu SD seperti itu. Makanya memang saya tumbuh sebagai seorang yang sangat skeptis terhadap MLM. Semua MLM yang diikuti rata-rata adalah dia duluan yang ngerjain gitu loh. Kecuali yang akhir-akhir ini sih, yang akhir-akhir ini kami berdua memang bareng ya, sebagai maju bareng sebagai couple. Tapi memang ya itu betul Teh Windy. Artinya laki-laki memang biasa lebih skeptis karena mereka berpikir dengan logika. Logikanya dari mana? Barang segini bisa dijual mahal gini. Lalu artinya lalu kawan-kawan itu ada yang merasa semuanya jatuh bangun, ada yang merasa bisnis ini merugikan, nanti yang untung cuma upline-nya dan seterusnya. Itu yang tertanam dalam benak kami di awal dulu. Namun itu semua berubah semenjak kami berkenalan dengan MLM yang mereka sudah mencapai level yang lebih tinggi dalam pemasarannya. Artinya sudah bukan dengan cara yang konvensional lagi seperti dahulu. Gitu. SD-nya Kak Moni itu berarti udah lama banget ya. Berarti memang betul yang namanya network marketing ini sudah lama banget. Berarti kalau kamu di zaman SD, orang tuanya sudah melakukan ya, teman-teman. Tahun 90. Tahun 90-an. Apa sih momennya yang membuat kamu nih akhirnya mikir, oke deh saya coba untuk membuka pikiran saya mengenai network marketing. Saya coba deh melakukan bisnisnya. Saya coba deh misalnya minimum minum produknya atau apa tuh Kak momennya, titik baliknya tuh di mana Kak? Ya, jadi dimulainya adalah dari berangkat dari manfaat produk selalu. Jadi saya pribadi seperti itu ya. Artinya kita itu orang yang dididik, orang-orang Indonesia itu orang yang dididik meskipun butuh uang, tapi malu untuk mengatakan perlu uang gitu loh. Makanya saya bisanya berangkat itu dengan belajar produk. Dan sampai sekarang pun seperti itu. Artinya kalau di perusahaan manapun kami join, kami selalu menjadi menjadi sumber source dari pengetahuan produknya, karena kami memang suka sekali belajar dari produk itu. Dan ternyata dengan produk-produk MLM itu kita ternyata bisa bantu banyak sekali orang untuk mengalami perubahan hidup yang signifikan. Disitulah saya merasa begitu luar biasa. Saya merasa ada orang bisa dapat penghasilan dengan dengan mengikuti sistem ini ya. Ada orang yang jauh lebih bahagia hidupnya, ada keluarga yang menyatu kembali, ada anak-anak yang lebih bahagia ketika ibunya jadi tidak galak karena dia lebih sehat gitu. Ini hal yang tidak didapat di pemasaran konvensional karena tidak ada suatu ikatan, tidak ada suatu komunitas. Sedangkan di network marketing ini adalah hal yang sangat unik. Ya. Karena maksudnya nggak masuk logika untuk sebuah bisnis yang baru, misalnya sebuah bisnis dengan network marketing gitu kan, itu tuh sebenarnya nggak masuk logika banget teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di sini, welcome gitu kan, karena memang di sini tadi saya bilang bahwa Next Billionaire ini komunitas, platform yang menjembatani teman-teman semua yang ingin tahu, yang belum tahu, yang mungkin masih berpikir buruk. Nah, teman-teman, tak kenal maka tak sayang, saatnya buat teman-teman membuka diri untuk melihat. Karena balik lagi, NextG di sini netral, teman-teman. Jadi Next Billionaire ini netral. Kita di sini mengundang beberapa network marketing narasumbernya dari leader-leader di network marketing, teman-teman yang tentunya mereka bersedia berkolaborasi dengan kami gitu ya. Jadi tanpa paksaan. Dan di sini memang kita lebih ke experience, lebih ke pengalaman pribadi. Karena kalau kita ngomongin produk, ngomongin company, teman-teman hampir semua pasti bilangnya yang terbaik gitu. Nggak usah kita ngomongin network marketing ya, ngomongin company sendiri aja gitu ya. Saya jualan apa, teman-teman jualan apa, kita pasti selalu akan bilang produk yang terbaik gitu kan. Tapi kalau kita membahas mengenai experience-nya, kita membahas mengenai pengalamannya teman-teman, tentunya kita jadinya lebih akurat gitu. Yang tadinya tak kenal maka tak sayang, karena kita tahu langsung dari sumbernya yang mengalami ya teman-teman. Yang tadi seperti yang Kak Moni bilang bahwa dari SD sudah tahu mengenai network marketing karena ayahnya menjalankan network marketing teman-teman, dan kesan pertama adalah berisik. Kemudian setelah dewasa juga masih skeptis dengan network marketing karena berpikir ini tuh produk apa sih gitu. Kemudian ada Dokter Nuri juga gitu ya yang
berpikir mana bisa sih menjalankan bisnis seperti network marketing gitu ya. Jadi masih kedua pasangan ini teman-teman itu masih skeptis tadinya, tetapi akhirnya setelah membuka pikirannya, mencoba untuk mengenal supaya bisa sayang, teman-teman akhirnya bisa menemukan. Seru banget sih ya kalau gitu. Nah, kira-kira nih Kak Moni sama Dokter Nuri, pengalaman menarik apa yang Kak Moni sama Dokter Nuri itu dapatkan pada saat menjalankan bisnis network marketing? Apakah awalnya susah-susah dulu atau langsung senang? Karena kebanyakan orang berpikirnya bergabung satu kali kemudian have fun atau senang mendapat hasilnya seumur hidup. Nah, itu mungkin yang salah ya, tapi saya percaya teman-teman di sini mungkin tidak tergiur dengan itu, makanya kita langsung tanyakan apakah betul seperti itu. Silahkan dijawab langsung. Oh iya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya boleh langsung diketik aja ya di chat. Iya, oke. Jadi ya, oke. Jadi salah satu hal yang sangat mengesankan, saya ingat ketika mengerjakan sebuah network marketing, di mana saya merasa bahwa saya tidak harus jualan. Tetapi karena mereka melihat hasil saya, di mana saya waktu itu bisa berubah turun sekitar 6-7 kilo, kemudian wajah saya menjadi lebih cerah ya, lebih halus, stamina juga lebih oke, dan mereka melihat, kemudian mereka tanya, kamu pakai apa sih? Kemudian saya, ya udah kalau pengen tahu pakai seperti ini. Dan akhirnya dia menjalankan. Amazing-nya adalah dia bahkan mendapatkan hasil yang jauh lebih wow daripada saya. Dia jauh lebih, langsingnya jauh lebih kelihatan lagi. Kemudian keluhan dia yang sering pusing-pusing itu udah nggak ada. Rasa mindernya dia juga jauh berkurang sehingga dia lebih produktif. Sehingga selain teman saya ini yang berucap terima kasih, suaminya pun juga mengucapkan terima kasih gitu. Karena dia sangat melihat dan bahagia dengan perubahan yang dirasakan oleh istrinya. Nah, karena dia berubah, akhirnya dia ingin belajar bagaimana sih menjalankan ini. Nggak susah sih, asal kamu konsisten melakukan, orang pun pasti akan melihat. Dan mereka akan bertanya dengan apa yang kamu lakukan. Dan itu terjadi. Sampai akhirnya dia mendapatkan bonus payment bonus yang pertama kali. Dan dia langsung call saya ketika bonusnya masuk gitu. Dok, makasih banget ya bonus saya masuk. Nah, ini adalah salah satu experience yang menarik buat saya. Karena selama ini saya sebagai dokter, saya belum pernah mendapatkan, kan nggak ada yang pasien saya misalnya telepon saya terus, dok makasih ya, saya ada isi rekening, kan nggak ada gitu. Adanya dipotong. Nggak ada gitu. Tapi di network marketing ini saya menemukan bahwa saya menjadi lebih sehat, saya menjadi role model, pasien saya melihat saya menjadi lebih sehat, kemudian mereka pun ingin menjadi sehat, dan ternyata rekeningnya pun juga jadi lebih sehat gitu loh. Ternyata kalau di network marketing itu saya bisa sehat dan menyehatkan orang lain. Saya bisa berpenghasilan dan bisa membantu orang lain untuk mendapatkan penghasilan. Itu kesan yang sangat amazing buat saya. Kalau buat suami nih ya, nah kalau suami nih ada hal yang unik sih ketika kami bertemu dengan iya. Kita kan selalu melihat MLM itu ada kapal pesiar, ada mobil, ada apa. Nah kebetulan kami ketemu leader-leader itu nggak seperti itu. Ada suatu momen yang sangat menggugah kami ketika itu, ketika kami ada suatu acara di satu hotel, kami pakai mobil baru. Lalu leader kami menanyakan, Pak Darmo, Dokter Nuri, mobilnya ganti ya? Gitu. Enggak Pak, ini pinjaman dari mertua. Punya mertua ini punya mertua. Lalu mereka mengatakan bagus. Jangan tergesa-gesa. Bisnis ini adalah, artinya tidak mengejar seperti itu. Semuanya mereka sudah pernah mengalami hal-hal di masa lalu, di mana hal-hal yang wah seperti itu akan menjadikan tim mereka terjebak dalam hutang. Maka tidak ada beda bisnis ini dengan bisnis biasa. Itu yang ditekankan oleh leader-leader kami, di mana mereka sudah berpindah, mereka juga sudah 20-an tahun di network marketing. Artinya kami yang baru belasan ini tinggal mendengarkan mereka. Dan disitulah juga asiknya bahwa kita punya role model yang luar biasa, dan kita tidak bisa seperti
tadi Teh Windy mengatakan, oh gampang dapat duit seperti ini. Enggak. Kita harus manage expectation. Ada yang namanya rumus 1, 3, 5, 7 seperti itu ya. Jadi di 1 tahun pertama kita itu baru suatu merintis. Di 1 tahun pertama itu berikutnya kita baru mendapatkan penghasilan yang signifikan. 3 tahun itu kita mahir. 5 tahun itu kita sudah di puncak, dan 7 tahun kita itulah. Jadi artinya tidak ada yang beda dengan bisnis lain. Kita harus kerjakan dengan serius dan punya visi yang luar biasa bersama perusahaan-perusahaan masing-masing yang Anda pilih. Seperti itu. Apa ya, memberitahu teman-teman gitu kan bahwa di sini nanti enak, nanti tinggal cuman 1 kali join kemudian dapat uangnya, nanti nggak perlu lagi bekerja keras sudah dapat uang. Nah itu ternyata tidak, teman-teman gitu. Jadi makanya sebenarnya sangat penting banget, sangat perlu banget buat teman-teman mengetahui dari sumber yang memang benar-benar akurat. Lagi-lagi NextG dengan Insight dan Network Marketing, teman-teman, di minggu ini akan ada si botol biru dengan Dr. Nuri dan juga Kak Moni. Nanti minggu depannya kita akan ada lagi narsum dari Network Marketing yang lain. Jadi makanya tidak terpatok untuk satu network marketing. Teman-teman bisa belajar dari semua pembicara di network marketing manapun. Nah, hari ini ada Dr. Nuri dan juga Kak Moni, dan tadi seperti dibilang bahwa Kak Moni ini mewakili dari pemikiran laki-laki gitu kan. Dan tentunya tadi udah diinfokan juga bahwa pengalaman menarik yang menyentuh, mungkin yang benar-benar menggugah hatinya atau membuka lagi pikirannya. Tadi kita sudah mendengarkan dari Dr. Nuri lebih ke ternyata kita bisa menjadi manfaat untuk orang lain, bisa hidup dengan bermanfaat untuk ya mungkin kalau Dr. Nuri sudah bermanfaat ya karena menjadi dokter ya teman-teman, tetapi tadi balik lagi bermanfaatnya tuh lebih deep karena lebih personal gitu. Kita lebih touch dengan personal, dengan menjalin hubungan baik dengan orang yang mungkin kita nggak kenal. Kita membantu atau dari awalnya membantu diri sendiri dulu gitu dengan pakai produk, kemudian baru bisa melihat hasilnya orang-orang dan orang-orang tertarik. Jadi tidak perlu untuk marketing itu fokusnya adalah mencari orang. Nah kemudian kalau dari Kak Moni tadi lebih ke kita tidak diharuskan kok untuk bergaya hidup mewah atau misalnya pamer-pamer dulu atau gimana. Justru kita harusnya ngerem dulu teman-teman. Nah mungkin kalau Kak Moni ini lebih ke manajemen keuangannya kali ya gitu ya. Jadi begitu sudah dapat, begitu sudah tahu ilmunya, jadi lebih ngerem, lebih tahu harus ngapa-ngapainnya. Itu juga sangat penting. Nah, ilmu-ilmu kayak gini teman-teman itu tidak bisa didapatkan secara gratis kalau teman-teman berada di mungkin bukan network marketing gitu. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Karena saya pun mempunyai pengalaman itu. Jadi banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari network marketing yang tadinya tuh kita nggak bisa dapat. Kalaupun mau dapat ya kita harus ikutan training berbayar. Nah di sini tuh sama sekali free teman-teman. Nah oke, kita udah ngebahas tadi yang momen teroke-nya. Nah sekarang saya juga pengen dari Kak Moni, mungkin saya lebih tertarik Kak Moni ya gitu karena perspektif laki-laki nih kan dari kemarin. Iya betul. Yang pasangan dan cowok itu karena ini bintang tamunya yang cowok baru saya ya, bintang tamu yang cowok ini. Jadi kamu nih kira-kira kalau misalnya ada laki-laki yang misalnya mereka mungkin berpikir lebih ke saya mendingan kerja di kantor, jelas jamnya, jelas dapat uangnya, dapat komisinya misalnya ya, kalau misalnya dia lembur dan segala macam, ketimbang saya harus mungkin berpikir gambling karena harus menjalankan bisnis yang lain. Tapi tanpa sadar, biasanya mereka juga mencari tambahan gitu loh dari luar apa yang mereka kerjakan. Nah, kira-kira menurut kamu ini, sebenarnya network marketing ini ke depannya itu seperti apa sih? Apakah dari perspektif kamu sendiri, apakah ini bisa menjadikan satu hal sumber pendapatan untuk para laki-laki gitu kan? Dan apakah ini adalah bisnis yang tren itu dalam artian tren yang sangat dibutuhkan terus, ataukah gimana nih? Pada saat kamu nih waktu itu memutuskan, kayaknya ini prospek banget nih, kayaknya akan panjang, saya join deh gitu. Gimana tuh Kak? Ini yang cowok-cowok merapat, ayo kasih tahu teman-temannya ya. Yang cowok-cowok suruh merapat. Oke. Iya. Ini sih, jadi kalau kita berpikir bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini sudah sangat baik, coba untuk refleksi. Coba untuk refleksi apa yang pernah Anda cita-citakan. Apa yang pernah para cowok ini cita-citakan. Seberapa banyak itu sudah tercapai.
Atau masih ada mimpi yang harusnya sudah terlewati, sudah tercapai, kita bayangkan sudah punya penghasilan berapa di usia saya sekarang di usia 38 tahun ya. Di usia 38 tahun ini ternyata, oh setelah kita lihat 5 tahun lagi saya kalau jadi pegawai ya tetap tidak tercapai. Karena apapun yang ada ternyata inflasinya luar biasa. Kita dipajaki diam-diam dengan inflasi. Jadi kalau kita mau nabung juga tidak akan tercapai. Kita mau hutang yang timbul kekhawatiran setiap hari. Sehingga di atas usia 35 itu rata-rata sudah mulai pegel-pegel, sudah mulai boyoknya sakit gitu ya, sudah mulai pusing-pusing. Itu kalau cowok-cowok udah mulai gitu. Mulai muncul kepanikan-kepanikan, mulai muncul kecemasan-kecemasan akan masa depan. Maka disitulah kami akhirnya terbuka juga dengan peluang di network marketing ini. Dan setelah kami pelajari lebih dalam, ternyata memang logis dan memang sistemnya bekerja. Artinya ketika Anda pertama kali mendapatkan transferan, sudah itu sistemnya namanya bekerja. Kalau kami selesai di situ. Tinggal kerjakan apa? Kerjakan 1 tahun ke depan untuk melihat evaluasi apakah ini akan bisa mencapai apa yang kita tuliskan visi-visi bersama leader kita, seperti itu. Tapi itulah, coba cek lagi mimpinya teman-teman. Coba cek lagi apa, mungkin ingin mempersembahkan apa kepada orang tua, mungkin ingin menyajikan apa kepada istri, mungkin ingin menyajikan apa kepada anak, coba cek lagi. Kalau itu ternyata masih terasa sangat jauh dan terasa tidak mungkin, pasti para bukalah cowok mata, kebingungan. selamat datang di dunia network Saya marketing. udah mulai bergabung, terus piye gitu ya, apa yang saya lakukan gitu, saya nggak ngerti, saya nggak bisa jualan, saya nggak mau jualan, atau saya gengsi jualan, saya nggak ngerti produknya, saya nggak bisa saya nggak bisa jadi kayak Kak Moni yang dan juga Dokter Nuri yaitu tenaga medis atau sarjana kesehatan. Saya nggak ngerti misalnya nih kalau kita bergerak di produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan ataupun dengan produk-produk yang nggak berhubungan dengan kesehatan deh, yang skincare dan lain-lain. Gimana cowok ininya gitu. Nah, coba deh Kak Moni kasih tahu lah. Oke, kalau Adi ya. Ini sih, network marketing itu adalah salah satu hal yang paling gampang yang saya alami dalam dunia usaha. Saya punya usaha pribadi, saya pernah jadi pegawai juga, saya pernah jadi manajer di suatu rumah sakit. Saya mengalami banyak hal lah dalam perjalanan kehidupan ini. Dan network marketing ini adalah salah satu hal yang paling gampang. Kenapa gampang? Karena tinggal tiru jiplok-plok apa yang dilakukan oleh senior kita, oleh orang yang sudah berhasil. Jangan niru orang yang sudah gagal. Tiru mereka. Dan yang mereka tirukan biasanya adalah hal yang sangat sederhana. Karena apa? Kenapa perlu sederhana? Karena network marketing itu bergerak dengan duplikasi. Semakin rumit suatu sistem, semakin susah diduplikasi. Duplikasi yang paling gampang adalah apa? Pada yang paling awal adalah cerita. Nah, maka apa yang perlu dilakukan pertama kali ketika join network marketing? Ya. Anda harus punya cerita. Loh, supaya punya cerita dengan suatu produk, gimana caranya? Anda harus pakai full untuk diri dan keluarga Anda. Pakai itu dan Anda bisa cerita. Dan ini praktis. Seperti apa? Sebagaimana kita menceritakan apa. Jadi, langkah awal pertama tadi, pakailah produk itu. Pakai produk. Sampai kamu cinta dengan produknya. Lalu yang ketiga adalah cerita. Share produknya. Jadi pakai, cintai, cerita. Lah di cerita ini juga tidak usah ruwet-ruwet. Kita punya namanya kalau di dunia network marketing ini tekniknya Eric Worre ya, dan dipakai oleh banyak sekali network marketing besar di seluruh dunia, namanya 30 second story. Jadi ceritanya 30 detik aja. Sebelum diperkenalkan oleh siapa, sesudah memakai. Sudah, itu saja. Itu rangkai dalam 30 detik. Ini adalah sebagaimana apa? Bayangkan kita bercerita setelah makan bakso yang demikian enak. Kebetulan saya penggemar mie ayam ya. Setelah makan mie ayam yang demikian enak, saya cerita mie ayamnya itu enak sekali. Orang akan tertarik untuk apa? Untuk beli mie ayam di tempat situ. Ya, untuk beli di situ. Ini saya nggak dapat komisi loh dari tukang mie ayam. Ya. Gitu. Dan mie ayamnya ini kita nggak perlu tahu
Artinya di dalamnya dia mie ayam ini tepungnya berapa gram, Pakai merek apa? pakai tepung merek apa, lalu diuleni berapa menit, lalu diuleni pakai mesin atau pakai tangan, lalu dia itu micinya berapa gram, garamnya berapa gram, lalu merebusnya berapa menit. Itu kita cerita saja bahagianya kita menggunakan produk yang bernama mie ayam ini. Makan, enaknya makan. Enaknya makan, enaknya using the product and perubahan pada diri kita. Disitulah bisnis berjalan, kawan-kawan. Jadi jangan khawatir, Anda tinggal plug in kepada sistemnya, Anda tidak perlu mikir izin, tidak perlu mikir bayar pegawai, tidak perlu mikir apapun, tidak perlu mikir distribusi. Mikir distribusi sendiri itu ternyata berat ya. Kami sempat mengimpor suatu barang dan kapalnya karam. Itu terjadi. Itu terjadi di bisnis biasa. Maka inilah ini suatu hal yang sangat revolusioner di masa ini, dan di masa depan akan semakin banyak orang yang bergabung. Maka silahkan artinya ikuti Next Billionaire ini, kawan-kawan. Anda akan mendapatkan insight yang luar biasa. Jangan Anda join di bisnis ini, join di network marketing ini ketika nanti ombaknya itu sudah tinggal kecil-kecil. Kalau kita di awal ini ombaknya masih akan naik besar sehingga Anda bisa berselancar dan mendapatkan prestasi terbaik. Ya. Itu sih kalau yang saya sampaikan. Nanti ya ini sangat teknikal dan sangat sederhana. Nah, itu nambahin ya. Jadi kalau yang kayak contoh kecil ya, Kak Moni itu seringkali ketika kita bertemu dengan teman lama, yang paling gampang dikomen adalah bagaimana uban beliau ini berkurang dengan jumlah yang signifikan. Dulu ubannya banyak, kemudian waktu waktu kuliah pun beliau dapat julukan Simbah gitu ya, karena saking muka tua begitu. Kemudian saya jadi Mbak Putri kan kalau dinikahi dia. Nah, kemudian teman-teman sekarang bisa melihat bagaimana Kak Moni ini menjadi lebih segar, kemudian uban juga berkurang, stamina juga lebih oke, tampak lebih bugar, lebih segar. Keharmonisan suami istri, ya itu rahasia. Rahasia. Nah, itu juga akhirnya ketika orang melihat, mereka pun pasti akan bertanya, rahasianya apa. Nah, itulah saya merasa bahwa di network marketing ini gampang. Jadi seolah-olah kita seperti Kak Moni bilang tadi, kayak cinta dengan sebuah produk. Kalau udah cinta, kita tinggal cerita aja apa manfaat kita, dan setelah itu loh perusahaannya, itu loh tokonya, kan seperti itu. Jadi gampang sekali. Jadi bukan kita jualan, tapi kita cerita. Kita cerita, orang datang. Bukan jualan, tapi orang melihat perubahan kita. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Kembali lagi, mungkin saya akan jelaskan lagi siapa Next Billionaire. Next Billionaire ini adalah sebuah platform, sebuah komunitas yang menjembatani para network marketing dengan halayak umum. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu mengenai network marketing, pengen mengetahui secara mungkin company, produk, experience, teman-teman tempatnya ada di sini gitu. Dan karena memang NextG visi misinya adalah ya tadi minimal kita sebagai generasi bangsa itu punya satu yang kita lakukan yang bisa berimpact nantinya. Nggak harus sekarang berimpact ke teman-teman, tetapi nanti kita bisa berimpact untuk negara dan juga tentunya untuk diri sendiri. Nah, tadi dibilang juga buat cowok-cowok mungkin tadi, oh ya teman-teman kalau ada yang mau tanya silahkan langsung di komen aja atau bisa di kolom chat saya nanti. Kalau emang nggak mau disebutin namanya boleh ada kolom chatnya. Nah, teman-teman jadi memang tadi seperti di info sama Kak Moni banyak banget, tadi saya juga sempat nanya karena ini pertanyaan umum banget bahwa pada saat laki-laki mengikuti network marketing, apa yang dilakukan? Nah, enaknya di sini teman-teman. Makanya kenapa saya ingin berbagi, saya berkolaborasi dengan Next Billionaire, berbagi mengenai network marketing, teman-teman. Karena di sini itu bisnis paling gampang, betul sekali. Karena semua sudah tersistem. Ada sistemnya, ada bantuannya, kita cuma tinggal plug in aja, ngikutin yang udah sukses, ngikutin yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan, teman-teman. Jadi bukan kita mengikuti yang belum terjadi, mengikuti yang akan terjadi, bukan seperti, tapi yang sudah terjadi. Kita tinggal ngikutin jalannya. Jadi sebenarnya jalannya itu udah bukan peta gundul, teman-teman. Petanya itu sudah benar-benar ada gitu, tinggal kitanya aja. Dan memang sebenarnya di sini teman-teman itu paling bagus banget buat melatih mental. Kita mungkin selalu berlatih mentalnya di kantor, sebagai pegawai atau di perusahaan-perusahaan ya, tetapi mental yang paling bakal diobok-obok itu adalah di network marketing. Tetapi teman-teman, justru itu yang akan membangun kita menjadi orang yang lebih baik menurut saya secara pribadi, dan juga mungkin banyak juga teman-teman yang memang sudah merasakan ya gitu kan.
Nah, tadi menarik banget nih teman-teman. Oh ya, sebelumnya Insight Network Marketing ini akan hadir sampai dengan Februari, teman-teman. Jadi akan ada banyak juga pembicara-pembicara lainnya setiap minggunya. Dan setelah ini sesinya Kak Mondi juga Kak Dr. Nuri, kita akan ada kulwapnya, kuliah WhatsApp. Teman-teman bisa klik Next Billionaire, di follow, kemudian diklik link bio-nya, diklik yang kuliah WhatsApp-nya, teman-teman. Tinggal klik, nanti di situ teman-teman bisa bergabung untuk nanti menanyakan lebih detail, lebih jelas di kulwap atau di grup kulwap kepada Kak Mon dan juga Dr. Nuri. Nah, ini tadi ada yang bertanya, sebenarnya si botol biru itu apa sih, kok namanya aneh, saya nggak pernah dengar. Nah, ini dia dari kemarin sebenarnya banyak juga yang nge-DM nih dok, gitu kan, sama Kak Mon nih. Silahkan deh dijelasin sedikit, mau di spill boleh, mau dibikin gimana boleh, yang penting nanti mungkin teman-teman kalau emang penasaran tinggal kontak Dr. Nuri ataupun Kak Moni. Ya. Ada apa ya? Siapa nih yang akan jawab nih? Ya, ya, ya. Ayah lagi ya. ayah. Begini ya kawan-kawan. Jadi kita itu kan bisnis itu biasa lah. Misal low risk, low income, low result, high risk, high income, seperti itu kan ada istilah-istilah seperti itu. Nah ini kami itu agak mengambil yang high risk. Artinya high risk apa? Perusahaannya belum buka di Indonesia, maka kami tidak bisa open resmi kepada kawan-kawan. Dan kami juga tetap menginginkan, artinya kami tetap menginginkan berbagi ilmunya, artinya tentang network marketingnya secara umum. Dan Anda mau join dimanapun, hal-hal ini diterapkan akan sangat berguna. Itu dulu. Dan ini sih, kalau memang mau mengambil kesempatan sebelum di pasar ini dibuka, ya monggo. Tapi kan kami tetap tidak punya brand yang bisa disampaikan. Itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya karena itu saja, karena masalah legalitas. Kontaknya infokan tahu si botol biru dari Next Billionaire gitu. Nanti akan ada penawaran yang menarik mungkin. Langsung nodong nih ya teman-teman ya. Dari Next Billionaire. Oke. Iya, oke, betul banget. Nah, kemudian oh iya, kalau kita ngomongin penawaran untuk siaran bareng lagi atau yang didapat dari Kak Moni dan Dr. Nuri, kalau kita ngomongin secara material ya itu mah semuanya juga akan dapat ya teman-teman pada saat memang kita melakukan sesuatu. Kita mau dagang ya dapat uangnya, kita mau usaha pasti dapat uangnya. Tetapi yang ingin kita highlight di sini adalah apa sih yang Kak Moni sama Dr. Nuri dapatkan pada saat menjalankan bisnis network marketing ini? Apa yang didapat selain material? Kalau selain materi dalam bentuk uang ya, yang jelas untuk saya merasakan manfaat untuk pengembangan diri. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan di situ. Bagaimana kalau di network marketing itu basicnya adalah bagaimana kita menjalin hubungan yang sehat dengan orang. Artinya dengan mengikuti network marketing ini saya sendiri sih merasa bahwa diri saya menjadi lebih terbuka dengan orang. Kemudian juga jadi saya tuh dulu modelnya orang yang kalau misalnya saya tahu sesuatu seseorang ini ada negatifnya, saya itu cenderung menolaknya tinggi alias menjauh. Saya nggak bisa nerima kekurangan orang, taruh kata seperti itu. Cuman dengan berada di network marketing ini, saya melihat bahwa semua orang itu pasti ada potensi baiknya. Nah, tergantung aja orang ini untuk kelihatan potensinya ini butuh waktu kadang, butuh proses kadang lah, disitulah akhirnya coaching itu akan membantu mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan memperbaiki diri mereka juga, mindsetnya mereka, cara berpikirnya mereka, nah cara bersikapnya mereka juga nanti otomatisnya ya. Dan saya pun merasakan bahwa beberapa orang misalnya ada yang join awal, orangnya ribet, banyak pertanyaan, kemudian banyak berprasangka tidak baik, ini mau tipu-tipu ya, bahkan ada yang seperti itu. Tetapi kemudian ketika kita berjalan lagi, kemudian kita berikan penjelasan, dan kita berikan bukti ya,
memang ini adalah sesuatu yang bukan dimanipulatif seperti itu, artinya mereka pun sikapnya berubah gitu. Nah, inilah yang manfaat lain yang bisa saya rasakan. Selain juga bagaimana kita membina hubungan dengan saya mikirnya dulu teman saya tuh mungkin bakalan terbatas gitu ya, karena waktu saya terbatas. Tapi ternyata di network marketing justru saya merasa bahwa saya menambah banyak saudara. Saya bisa dekat dengan anaknya teman-teman, makanya saya tanya gojekan gitu ya, jadi sama anaknya, gimana itu mamamu sekarang? Oh, sekarang aman tante, mama sekarang jarang marah gitu. Kamu seneng nggak tuh? Seneng tante, ya udah kayak gitu. Jadi ada kebahagiaan lain yang saya rasakan ketika saya mempunyai komunitas di network marketing. Ya, oke oke. Kalau untuk saya sih ada dua hal ya. Yang satu sama seperti istri. Yang satu adalah dulu kan waktu SD saya merasa bahwa network marketing kalau saya kerjakan saya akan kehilangan teman, saya akan kehilangan saudara. Saya akan kehilangan kehilangan banyak hal lah karena bekerja dengan begitu egois sampai mengganggu orang lain seperti itu kesan kita di masa lalu kan gitu. Tapi ternyata apa? Satu hal kita dapat keluarga. Di sinilah kami dapat keluarga yang benar-benar hangat. Saya aja waktu ke Amerika Serikat ya waktu itu meraih suatu challenge dari perusahaan lalu ke Amerika Serikat, di sana bertemu dengan top leader kami. Yang dia tanyakan bukan bisnismu sampai ke level mana, enggak. Gimana kabar keluargamu? Ini luar biasa. Ini adalah hal yang lalu. Kita punya keluarga yang besar, yang sangat hangat. Itu yang pertama. Yang kedua, disinilah di network marketing ini, di MLM ini, saya berani untuk bermimpi lagi. Di mana di berbagai bidang usaha, saya merasa semuanya mentok. Di mana ketika saya menjadi pegawai ataupun sampai level top manager, di situ pun mentok. Di sini saya berani bermimpi lagi. Jadi dua hal itu. Bisa didapat keluarga dan berani bermimpi lagi kali ini. Jadi atau itu mungkin di tempat lain gitu. Karena balik lagi ya teman-teman, kita di sini memang sengaja mengundang orang-orang yang sudah mempunyai pengalamannya, yang sudah merasakan hasilnya secara materi dan juga non materi tentunya gitu kan. Dan terakhir nih Kak Moni sama Dok Nuri, apa yang ingin Kak Moni sama Dok Nuri sampaikan untuk teman-teman semua di sini untuk bisa bergabung di keluarnya Kak Moni juga Dr. Nuri? Ya, kalau misalnya ingin tahu lebih banyak, ayo aja sih, kami terbuka untuk diskusi kepada teman-teman. Kami akan sangat senang untuk bisa sharing pengalaman kami, bagaimana network marketing ini membuka sebuah peluang yang sangat menarik buat kita, dan bukan hanya kita ya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Karena network marketing ini kebetulan kalau di produk kami itu teknologi bidang kesehatan juga ya. Jadi akan sangat seru dan sangat bisa membantu banyak orang. Ada tambahan Kak Moni? Ya, itu terakhir ya, rasanya kok baru sebentar. Iya kan? Ini sih kalau saya, jadi begini, setiap saat dalam kehidupan kita itu harus mengambil keputusan. Dan ini adalah hal yang penting. Kawan-kawan semua, ilmunya sudah ada disiapkan oleh Next Billionaire. Ilmunya sudah ada, sistemnya sudah ada, bahkan buktinya sudah ada. Tinggal kawan-kawan memutuskan apakah akan membuka diri, apakah akan mulai melangkah. Tapi itu pun cuma selokan kecil, kalau kita tidak memutuskan untuk melangkah, kita tidak akan bisa sampai ke seberang. Jadi apapun itu, kami ucapkan terima kasih sudah bersama kami sampai jam ini. Namun keputusan tetap kembali kepada kawan-kawan semua. Dan apapun itu semoga menjadi sumber kesuksesan dari kawan-kawan di bidang apapun yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan di esok hari. Mungkin demikian kalau saya. Jadi silahkan bergabung dengan cara klik Instagramnya Next Billionaire. Nanti di situ akan ada link tree teman-teman. Di link tree kalau diklik itu akan ada bagian
bergabung dengan kuliah WhatsApp. Teman-teman bisa klik di situ, nanti akan ada hari Selasa Dokter Nuri dan juga Kak Moni yang akan mengisi keluaknya. Jadi pastikan teman-teman hadir sebelum hari Selasa, karena nanti kalau sudah terlewatkan sayang sekali ya teman-teman gitu. Dan jangan lupa juga di-sharingkan teman-teman gitu kan, karena tadi tak kenal maka tak sayang. Kalau kita ingin menjadi dampak buat orang lain, teman-teman silahkan sharekan kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang mungkin mereka masih nggak percaya sama kita, tapi ada Next Billionaire yang menjembatani itu teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa langsung bergabung. Dan sebenarnya saya mau spill sedikit kenapa sih Next Billionaire ini bekerjasama dengan saya untuk membuat sebuah event Inside the Network Marketing ini, karena teman-teman saya insya Allah akan membuat buku. Teman-teman saya sedang menulis buku. Bukunya judulnya juga Inside the Network Marketing gitu, karena memang tujuan saya memang ingin memberikan buku itu untuk semua orang-orang yang mungkin ingin tahu, baru mau tahu, belum tahu bahkan teman-teman mengenai network marketing. Nah, di buku itu adalah insya Allah menjadi buku panduan buat teman-teman semua untuk bisa mengetahui bagaimana caranya bergabung network marketing, apa yang mesti disiapkan, dan segala macamnya juga ada teman-teman. Mudah-mudahan tepat waktu di bulan Maret ataupun April kita udah bisa rilis dan juga udah bisa open PO teman-teman. Dan tentunya tadi balik lagi buat saya membuat sebuah buku ini adalah sebuah impian dari saya dari dulu teman-teman, karena pengalaman yang ingin saya bagi sekali ke teman-teman semua, bahwa tadi kalau mungkin dengar Kak Moni bilang bahwa Indonesia ini kebanyakan orang-orangnya itu masih enggan mengucapkan perlu uang, enggan mengucapkan saya lagi butuh gitu, atau misalnya ya tadi gitu, saya bingung gitu kan, apa yang harus saya lakukan karena saya pengangguran misalnya gitu kan. Nah itu tadi, jadi saya juga ingin membantu melalui apa yang saya bisa teman-teman, seperti itu. Dan terima kasih buat teman-teman yang hari Jumat ini sudah hadir di IG Live kita. Nanti kita akan save dan juga akan ada terus rekamannya teman-teman di feednya Next Billionaire. Dan terima kasih juga buat Kak Moni dan Dokter Nuri. Sampai jumpa nanti di Kuluap. Terima kasih atas waktunya dan juga sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Sama-sama, Randy.